Tapi Pak Rocky mengucapkan itu terlalu bebas. Tapi itu kebebasan saya. Mestinya ada sopan-sopannya gitu. Saya tanya seberapa sopan? Ya Pak Rocky bisa tentukan sendirilah. Bagi saya sangat sopan mengkritik dengan kurang ajar, itu sangat sopan gitu. Halo teman-teman, ketika Luhut Binsar Panjaitan diwawancari oleh wartawan di kediamannya Jokowi, beliau mengingatkan kepada kita bahwa kita boleh berdemokrasi, namun kita perlu menjaga etika dan budaya kita. Ia mengatakan kita jangan terlalu kurang ajar dalam mengkritik pemerintah. Dalam momen tersebut, dia juga mengatakan bahwa selama ia bersama Jokowi, ia tidak melihat atau mendengar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Maka, ia meminta kepada kita untuk menjaga etika dan budaya kita. Namun, argumentasinya ini kemudian dipatahkan oleh Bung Rocky. Bung Rocky mengatakan kita punya hak untuk memilih diksi apapun ketika kita mengkritik pemerintah. Bagi saya sangat sopan mengkritik dengan kurang ajar, itu sangat sopan. Saya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, yang tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini. Kemudian berpuluh sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Karena saya harus katakan ini agak keras sedikit, karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kesimpulan saya tadi, teman-teman, Refli Harun, Habil, Saud, mendeskripsikan keadaan Indonesia hari ini yang berantakan. Kenapa berantakan? Karena Jokowi memilih jalan yang berbahaya. Saya ulang ya, berantakan karena Jokowi memilih jalan yang berbahaya. Singkatannya Dawijaya. Karena itu yang mesti halangi dia makin memberantakan negeri ini, ya Brawijaya. Itu logikanya. Lalu kita bicara soal dinasti tadi Pak Syarsa. Memang ada dinasti di Indonesia? Nggak ada dinasti. Di dalam tradisi politik, dinasti itu darahnya biru, yang sekarang darahnya kotor. Nggak ada dinasti darahnya kotor. Yang ada adalah kebengisan kekuasaan, penghisap darah. Jadi kita dalam suasana, kita mau masuk di dalam tema pemilu, tapi kita gugup sebetulnya. Apa yang akan dihasilkan oleh kekuasaan hari ini yang memobilisasi berapa puluh ribu tadi, Refli, 40.000 kepala desa di Senayan. Berapa banyak biaya dipakai untuk menghadirkan 40.000 orang di situ? Namanya abdesi. Saya akrab dengan Malang karena saya bolak-balik naik gunung-gunung di Jawa Timur, Semeru, apalagi Sindoro, Sumbing, macam-macam itu. Satu waktu saya naik gunung di Jawa Barat, Gunung Pangrango. Saya lagi jalan, lalu ditemui oleh kepala desa yang pasti nggak ikut ke Senayan kemarin, karena dia lagi dalam ketakutan meminta saya untuk menerangkan apa artinya spanduk besar-besaran yang berjudul "Ini adalah proyek strategis presiden" yang dipatok di lahan dia berkebun di kaki Gunung Pangrango, Gunung Gede. Di suatu pagi tiba-tiba udah ada
spanduk itu. Maka mulai resah. Lalu dia cuma lulusan SD, kepala desa ini. Dia tanya ke saya, karena udah berteman itu, tiap kali saya Gunung Pangrango itu tempat saya dari SMA mahasiswa itu bolak-balik mungkin udah 50 kali saya nelpon gitu. Jadi saya akrab dengan itu. Tempat mereka bertanam jagung, kentang, wortel, kol, segala macam. Dan sepanjang jalur itu ada warung-warung tempat kalau orang malas bawa makanan, ya udah ada warung-warung sama seperti kira-kira Gunung Semeru sebelum Kalimati itu sampai ke danau apa namanya, Danau Kumbolo itu sebelum naik tanjakan Cinta, ada banyak tempat makan. Demikian juga di Gunung Gede itu. Jadi si kepala desa ini bertanya ke saya, kemarin ada orang pasang patok baru. Kalau saya foto, kata si kepala desa, dan saya upload di sosial media, apakah saya kena undang-undang ITE? Anda bayangkan ya, seorang kepala desa yang hanya lulus SD ketakutan kalau dia protes tentang hak dia untuk mempertanyakan itu patok apa, dia takut dia akan kena undang-undang ITE. Saya tanya pada dia, apa tuh undang-undang ITE? Ya itu yang membuat kita bisa dipenjara. Dia nggak tahu isinya apa, tapi bagi dia kasus per kasus di mana warga negara melaporkan kegiatan aparat yang bagi si warga negara itu tidak wajar kalau dilaporkan, yang kena warga negaranya. Itu yang kita sebut sebagai hilangnya kebebasan sipil. Jadi civil liberties artinya hak warga negara untuk mempergunakan haknya terhalang oleh regulasi yang dibuat oleh negara. Kan konyol, negara melarang warga negara. Bagaimana ceritanya? Sama seperti saya mengucapkan kritik, lalu saya diminta untuk minta maaf. Minta maaf dari siapa? Lalu saya kasih kritik pada kebijakan, lalu saya mesti minta maaf. Kalau saya nggak minta maaf, saya akan dihukum seumur hidup, tidak boleh bicara di semua platform sosial, nggak boleh kasih kuliah, nggak boleh kasih ceramah. Loh, itu hak yang melekat pada saya untuk bicara dan memilih diksi itu. Tapi Pak Rocky mengucapkan itu terlalu bebas. Jadi itu kebebasan saya. Mestinya ada sopan-sopannya gitu. Saya tanya seberapa sopan? Ya Pak Rocky bisa tentukan sendirilah. Loh, bagi saya sangat sopan mengkritik dengan kurang ajar, itu sangat sopan. Gitu. Jadi yang kita maksud dengan hilangnya kebebasan sipil artinya ketakutan primer warga negara untuk mengucapkan haknya. Jadi bayangin, Anda punya hak, Anda takut ucapkan. Gila nih, punya hak tapi takut diucapkan. Karena tadi diintip oleh berbagai undang-undang makar, undang-undang tahun 46 yang dibuat oleh Belanda untuk mengendalikan oposisi, undang-undang ITE, semua itu undang-undang yang menghalangi saya mempraktekkan hak saya untuk bicara. Jadi buat apa ada hak berbicara kalau undang-undangnya melarang? Kan ini pemerintahan dungu.